Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Desa Sukaraja yang terdiri dari 6 orang anggota kelompok, yaitu Lita Widiawati, Ilham Julhat, Nadia Nuriska, Hovifa Alia, Asep Rahmat, dan Dinda Melinda. Mempersembahkan analisis dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kegiatan Desa Sukaraja. Pemerintahan Desa Sukaraja adalah salah satu desa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Wilayah Desa Sukaraja memiliki kondisi tanah yang keadaannya cukup subur dan gembur. Hal ini mendukung terhadap kegiatan masyarakat yang mata pencaharian sehari-harinya adalah bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Profil Desa Sukaraja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai acuan resmi pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan, serta menjadi arah perubahan desa yang hendak dituju selama 6 tahun ke depan. Setiap desa memiliki pedoman yang sama dalam penyusunan dokumen RPJM Desa. Tentunya hal ini juga dilakukan oleh Desa Sukaraja. Desa ini merupakan desa yang memiliki akses yang sangat dekat dengan kota atau jalan provinsi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian, kegiatan ekonomi di desa ini juga relatif lebih maju dan baik dibandingkan desa lainnya. Sehingga, dengan adanya laporan ini, kami dapat mengetahui terkait kesesuaian antara dokumen RPJM Desa dan RKPD Desa yang telah dibuat oleh pihak pemerintah Desa Sukaraja untuk beberapa tahun ke depan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, melakukan analisis terkait berbagai dokumen perencanaan yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. Yang kedua, menentukan prioritas kebutuhan, masalah, dan tindakan berdasarkan kondisi masyarakat. Berikutnya adalah output kegiatan. Adapun output kegiatan ini diharapkan memunculkan pengembangan strategi desa dalam mengembangkan potensi desa, di mana diharapkan dapat menjadi masukan ataupun landasan penetapan kegiatan serta program dalam dokumen perencanaan pada musyawarah rencana pembangunan desa atau Musrembangdes di Desa Sukaraja. Teori yang digunakan dalam penelitian kali ini mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai acuan resmi pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan untuk jangka waktu 6 tahun. Dokumen RPJM Desa sekaligus menjadi arah perubahan desa yang hendak dituju selama 6 tahun ke depan. Yang kedua, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun mengacu pada RKP dan program strategis daerah. Selanjutnya, dalam kegiatan ini menggunakan metode MFEP untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan memberikan pertimbangan subjektif dan intuitif terhadap faktor yang dianggap penting. Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah dokumen RPJMDes dan RKPDes Sukaraja. Dengan waktu yang cukup singkat ini, kami mendapatkan beberapa temuan terkait dengan dokumen RPJMDes dan RKPDes Sukaraja. Ada beberapa temuan yang kami dapatkan, salah satunya adalah untuk perumusan prioritas pembangunan yang ada di dalam RPJMDes Sukaraja hanya dilakukan dengan satu kriteria, yaitu kriteria urgensi. Metode yang dilakukan untuk analisis dokumen RPJMDes dan RKPDes yaitu
konsep efektivitas, di mana efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Analisis kami mengenai RPJM Desa Sukaraja merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang cukup baik karena telah dipetakan keterkaitannya kecuali pada keterkaitan visi dan misi, sebab visinya tidak dijabarkan secara rinci sehingga agar suka untuk mencari keterkaitan dengan misi. Namun kami mengapresiasi karena dari misi sampai pada strategi itu telah dijelaskan keterkaitannya, jadi membuat pembaca tidak kebingungan. Namun dalam RPJM Desa Sukaraja ini kurang dilengkapi dengan poin program. Selanjutnya adalah mengenai RKP Desa Sukaraja, bahwa proses penyusunan telah dilakukan sesuai dengan yang seharusnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki kembali seperti dalam RKP Desa Sukaraja ini tidak muncul permasalahan spesifik dalam konteks hasil evaluasi capaian pembangunan pada tahun 2020 sampai 2021, serta arah kebijakan keuangan desa pun tidak muncul. Kemudian, rincian RKP Desa Sukaraja di halaman 1 lampiran terakhir tidak dikaitkan dengan visi misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program, tapi hanya terpola kepada bidang-bidang pembangunannya saja. Berikutnya adalah mengenai perumusan prioritas pembangunan, yang mana kami menggunakan sebuah metode MFPP untuk membantu perumusan prioritas pembangunan untuk Desa Sukaraja. Di sini kami menggunakan 7 kriteria. Kami dibantu untuk mengisi bobot oleh Bapak Asep dan mengisi nilai oleh Ibu Lepak. Setelah semua diisi, didapatkan ke-6 isu strategis yang harus ditangani oleh Desa Sukaraja. Kami juga memberikan rekomendasi mengenai prioritas pembangunan yang nantinya dapat menjadi acuan bagi pihak desa apabila Desa Sukaraja menghendakinya. Maka kesimpulan yang kami dapatkan dari analisis serta dari hasil di lapangan adalah dokumen RPJM Desa Sukaraja dapat dikatakan sudah bagus, meskipun ada beberapa kekurangan seperti tidak dijabarkannya visi. Namun dari misi, tujuan, sasaran strategi, dan kebijakan telah dibuat matriks keterkaitannya. Dokumen RKP Desa Sukaraja juga sudah dapat dikatakan telah disusun dengan baik meskipun ada beberapa hal yang kurang muncul seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Sehingga dari apa yang telah kami lakukan, ada beberapa saran dari kami terkait perumusan RPJM Des hendaklah mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Karena Permendagri nomor 86 tahun 2017 merupakan suatu aturan yang terbaru serta menjelaskan mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah terbaru, serta mengenai dokumen RKPDes hendaknya memunculkan permasalahan yang lebih spesifik dalam konteks hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2020 sampai 2021. Kemudian, terkait dengan isu strategis atau permasalahan, berdasarkan analisis Desk Evaluation lapangan dan setelah memetakan menggunakan metode MFPP, dapat ditarik rekomendasi secara agregat, yaitu untuk tahun-tahun ke depan hendaklah alokasi belanja lebih baik digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat menurunkan tingkat PMKS, meningkatkan produktivitas petani dan sektor pertanian, agar mulai munculnya arah pengembangan destinasi wisata. Sekian pemaparan dari kelompok 1 Sukaraja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.